Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu, tentu bersama Kang Edi Channel. Baik Bapak Ibu, izin kali ini kita akan mengupas Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan ya kinerja guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Kali ini akan kita coba untuk memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu, terutama bagi Bapak dan Ibu yang barangkali baru mendengar gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, dan terima kasih yang sudah membaca, kemudian mendengar, bahkan mempraktekkan ya aplikasi ini. Jadi sebelum nanti ke aplikasi kita Bapak Ibu, izin admin untuk memberikan gambaran terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pada paparan kali ini khusus nanti kita akan bahas tentang bagaimana pelaksanaannya, pemantauan dan pembinaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, nanti silahkan disimak ya videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Bapak Ibu, baik, kita lanjutkan. Sebelum turunnya Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, nomor 7607 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini dasarnya adalah ini surat dari Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama BKN. Jadi surat edaran bersama nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 dari BKN dan Kemendikbudristek tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara ya. Baik, ini khusus untuk guru ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, langsung kita ke pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja sebagaimana judul Bapak Ibu. Ya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian pemantauan dan pembinaan kinerja guru terkait dengan tadi di judul kita di depan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Di Peraturan Direktur Jenderal Kemendikbudristek ini Bapak Ibu, Direktur Jenderal GTK, bahwa di pasal 22 disebutkan ayat satunya, guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kerja setelah SKP ditetapkan. Jadi setelah SKP ditetapkan, baru Bapak Ibu ya, baik guru, kepala sekolah mulai melaksanakan rencana kerja. Lalu di ayat 2-nya, pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilaksanakan 2 periode ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 periode, pertama periode Januari Juni, lalu periode Juli sampai Desember. Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Lalu ayat 3-nya, pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, sekarang untuk setiap kegiatan hendaknya dilampirkan, ditunjukkan bukti fisiknya yang nanti ke Bapak Ibu akan upload ke dalam kinerja. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa bukti fisik itu penting ya, sebagai bukti pendukung bahwa kita telah melaksanakan kegiatan dan itu adalah salah satu pendokumentasian kinerja. Lalu yang keempat, rincian bukti dukung pelaksanaan rencana ya, yang ini Bapak Ibu. Rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru dan kepala sekolah itu tercantum nanti dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Admin lampirkan Bapak Ibu per Dirjen GTK ini, silakan dibaca ya Bapak Ibu untuk dipelajari. Nah, di pasal 23-nya Bapak Ibu, pejabat penilai ya, pejabat penilai kinerja melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Jadi kalau guru berarti oleh kepala sekolah gitu Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah itu kan oleh Kabid ya, kepala bidang yang menangani atau sesuai dengan jenjangnya. Jadi pejabat penilai kinerja melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP
ya, tentu melalui pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Lalu ayat 2 di pasal 23 ini berdasarkan pemantauan, Bapak Ibu, tadi kita bahas pemantauan ya. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat penilai kinerja dapat mengetahui guru dan kepala sekolah yang pertama menunjukkan kemajuan kinerja, kemudian yang kedua tidak menunjukkan kemajuan kinerja. Jadi dapat dilihat nanti Bapak Ibu, bagi yang memiliki kemajuan kinerja, bagi juga yang tidak melakukan kinerja. Nanti dapat dilihat mana yang menunjukkan kemajuan, mana yang tidak menunjukkan kemajuan. Lalu ayat 3-nya dalam hal guru dan kepala sekolah menunjukkan kemajuan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A ini menunjukkan kinerja, pejabat penilai kinerja dapat memberikan apresiasi atau penugasan guru. Nanti tinggal dibubuhkan penilaian atau apresiasi kepada guru yang bersangkutan. Dalam hal guru dan kepala sekolah tidak menunjukkan kemajuan kinerja, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B yang ini Bapak Ibu, ya. Pejabat penilai kinerja dapat melakukan penyesuaian SKP untuk periode berikutnya. Lalu pengusulan pembinaan kinerja. Itu Bapak Ibu. Apakah dengan tidak melakukan atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja itu karena ada sesuatu hal sehingga tidak mampu berbuat, maka tentu harus dibina ya. Artinya diusulkan oleh kepala sekolah untuk diberikan pembinaan kinerja. Dan juga bisa dinilai Bapak Ibu melalui SKP untuk periode berikutnya, begitu ya, terhadap guru atau kepala sekolah yang mengalami atau yang tidak menunjukkan kemajuan kinerja itu. Nah, di pasal 24, pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4 huruf B dilakukan melalui bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Itu Bapak Ibu. Jadi perlu ada bimbingan ya, perlu ada konseling kinerja bagi teman-teman tadi yang tidak menunjukkan kinerja. Nah, bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, di pasal 24 ini, yang ini maksudnya nih, huruf A dilakukan oleh pejabat penilai kinerja terhadap guru dan kepala sekolah melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa melalui workshop, seminar, ya, lokakarya atau diskusi terpimpin, ya, atau FGD dan lain-lain lah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman guru begitu ya. Lalu yang ayat 3-nya konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yang ini konseling kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja terhadap guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah perilaku kerja. Jadi, kenapa harus ada muncul konseling? Untuk menggali bagian-bagian yang mana, ya, hal-hal apa yang dianggapnya barangkali sulit dilakukan oleh guru sehingga perlu bimbingan. Dan itu perlu dicari tahu. Nah, proses pencari tahuan itulah yang namanya beridentifikasi masalah-masalahnya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja ya. Ini sekitar tadi yang 3 tadi. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 terkait dengan ini ya. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan apa yang harus dilakukan oleh guru ketika Bapak Ibu tidak menunjukkan atau menunjukkan ya kinerja yang baik. Intinya seperti itu ya. Jadi apabila guru atau kepala sekolah menunjukkan kemajuan kinerja, maka wajib penilai nanti memberikan apresiasi atau penugasan baru ya. Dan apabila tidak menunjukkan kemajuan kinerja, maka guru atau kepala sekolah itu perlu diberikan bimbingan dan pembinaan ya, terutama yang dari penilai tadi diusulkan ya untuk diberikan pembinaan. Baik, itu saja ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga paparan yang singkat ini paling tidak bisa memberikan pencerahan kepada kita, baik Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.